Selamat berbakti kepada kita semua melalui live streaming pada pagi ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang telah diberikan Tuhan buat kita semua untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Dan kita mohon supaya kuasa Tuhan yang menyertai kita dari permulaan hingga selesainya acara kita pada pagi hari ini dalam kebaktian kita pada pagi ini. Maka dengan itu kita terlebih dulu membuka acara kebaktian kita dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Engkau pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kami ada pada saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Maka dengan itu Tuhan Yesus, kami hadir kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Mengaku diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Kami mohon kuasa keampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau ampuni setiap dosa dan noda yang telah kami lakukan, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskanlah setiap pribadi kami. Setiap hati kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi acara kebaktian ini. Kami menyerah dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin dari permulaan hingga pertengahan dan selesainya acara kami pada hari ini. Agar semua yang kami laksanakan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Barisan pujian, pemain gitar kami, pastor akan membawa kami dalam firman-Mu. Engkau guna pakai mereka Tuhan untuk saluran berkat buat kami bersama. Agar semua kami yang menonton live streaming ini pada hari ini menerima berkat yang berkelimpahan lewat kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kemurahan. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari bersama-sama dengan kami menaikkan pujian ini dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama meninggikan Dia, sebab Dialah Raja kita, Tuhan Yesus Kristus penyelamat hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, Ku kan bangkit. Umat pilihan Allah, dengarlah
Tuhan, kami ingin naikkan syukur kami karena Engkau besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami masih boleh bernafas, kami masih hidup. Karena itu Tuhan, kami naikkan syukur kami, naikkan sembah kami ya Tuhan, karena Engkau layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Haleluya ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
Salam, selamat pagi dan selamat berbakti kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Dan kita memuji Tuhan karena Tuhan berkenan kepada kita sehingga kita ada sampai hari ini. Jadi terpujilah namanya Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya bawa untuk kita daripada Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga 56. Mari bersama saya buka Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Saya membacanya untuk kita, jemaat Tuhan, mengiringi dalam pembacaan dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini. Saya membacanya untuk kita. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya akan membawa kita mendengar firman Tuhan ini dengan tema keajaiban kematian Yesus Kristus. Ya, keajaiban kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Nah, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus sangat ajaib. Tidak ada kematian yang sama dengan kematiannya. Walaupun bagaimana wajar juga kematian Tuhan Yesus, ya ajaib seperti itu karena kematiannya bagi banyak bangsa. Mari kita melihat firman Tuhan melalui ayat-ayat pembacaan ini, keajaiban, keanehan, keganjilan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan kita lihat pada saat pagi hari ini. Kita lihat ada beberapa perkara yang kita akan lihat daripada pembacaan ini. Yang pertama ialah kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Itu menyatakan keajaiban kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus disalibkan, sebelum ia mati, terjadilah gempa bumi mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang.
ajaib sekali. Itu ayat 45. Penjelasan terjemahan lain menyatakan pada tengah hari selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Itu yang dikatakan. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 25. Sudah berlalu 3 jam. Ya. Sebuah kegelapan yang berkuasa meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 tengah hari sampai jam 3 petang. Yesus menanggung penderitaan karena dosa umat manusia di atas kayu salib lebih kurang selama 6 jam. Nah, kita lihat di sini, kegelapan ini tidak mungkin terjadi disebabkan gerhana matahari. Itu terjadi menyatakan kekuasaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegelapan ini tidak kebetulan terjadi seperti telah dinubuatkan dalam firman Allah. Itu lama sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Ia berkata seperti ini. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-9. Nah, kegelapan ini menyatakan keajaiban, keanehan, keganjilan kematian Tuhan Yesus Kristus. Menurut ayat di atas tadi, bahwa kegelapan itu adalah pekerjaan Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus anak domba Allah yang menanggung dosa umat manusia. Dari itu yang pertama, kegelapan itu membuktikan keajaiban Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Allah. Dan ini juga menyatakan satu keajaiban Tuhan Yesus sebelum dia mati. Dia berseru kepada Tuhan. Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Allah dan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 46. Kata-kata ini merupakan puncak dari segala penderitaan Yesus bagi dunia yang terhilang. Seruannya dalam bahasa Aram, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan bahwa dia sedang mengalami perpisahan dari Allah sebagai pengganti orang-orang berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada tahap ini semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit mencapai kemuncaknya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, kata Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Eli, Eli, lama sabachthani, sebuah teriakan kemalangan yang sungguh-sungguh dalam bahasa Aram. Seruan ini menandakan akhir dari segala penderitaan Tuhan Yesus serta penyelesaian karya penebusan atau hutang dosa manusia telah dilunasi. Puji Tuhan. Seruan itu juga mengandung arti yang dalam. Suaranya yang nyaring menunjukkan bahwa Yesus melawan musuh rohani kita dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Puji Tuhan. Yesus sedang melucuti atau membuka perintah-perintah dan penguasa-penguasa, dan ia
melakukannya dengan suara yang nyaring. Puji Tuhan. Ini bukan teriakan putus harap atau kecewa, tetapi merupakan sebuah doa kepada Allah, doa yang menyatakan kesungguhan hati yang terdalam, doa yang penghabisan, tak ada yang tertinggi atau tertinggal maksud saya, lagi doa yang menyatakan kesedihan hati karena ditinggalkan, dan juga doa yang sungguh-sungguh tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Matius 27 ayat 46. Saudara yang kekasih, ini yang kedua yang kita belajar dari keajaiban kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang menantikan kematian Kristus sambil mengoloknya. Sebelum Yesus meninggal, ada orang-orang di sana, sedadu-sedadu yang menjaga Yesus, yang menantikan Yesus sebelum dia meninggal, dan sedang mereka mengolok-olok Yesus. Beberapa orang berdiri di situ, kata firman Tuhan, dan berkata, ia memanggil Elia. Ketika Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, mereka pikir Yesus memanggil Elia. Itu sebab mereka kata, kita lihat Elia datang untuk menolong dia. Ini satu kata ejekan daripada mereka. Mungkin boleh menjadi sindiran yang mengejek. Itu berdasarkan pengharapan akan kedatangan Nabi Elia yang sebagai perintis bagi Mesias, tetapi sebenarnya bukan, itu ejekan. Nah, seorang dari mereka sambil mengambil bunga karang, mencelupkan dalam anggur asam, mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Itu yang mereka buat. Cawan anggur asam yang diberikan kepada Yesus dicampur dengan cuka dan empedu supaya rasanya asam dan pahit. Ini melambangkan dosa manusia yang merupakan akar pahit atau kepahitan yang menghasilkan racun atau ipuh. Dosa itu lebih pahit atau lebih jahat daripada maut atau kematian. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus menyerahkan nyawanya. Apabila Yesus tergantung di atas kayu salib, dia sudah sangat menderita. Jadi sekarang Yesus menyerahkan nyawanya. Betapa ajaibnya Yesus. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru untuk kedua kalinya dengan suara nyaring. Semua Injil sinoptis atau Injil Matius, Markus, dan Lukas menunjukkan bahwa kematian Kristus tidak disebabkan oleh kehabisan tenaga akibat disalibkan, tetapi suatu penyerahan hidup secara sukarela. Yesus bukan mati begitu saja, tapi dia mati dengan sukarela. Nyawa Yesus tidak direnggut dan dengan paksa, tetapi secara sukarela diserahkan oleh dirinya sendiri ke dalam tangan Allah Bapaknya dengan suara nyaring. Ini sungguh ajaib. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya dengan sukarela, bukan direnggut, bukan begitu saja, tetapi dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela kepada Allah Bapa di surga. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ayat 51. Terbelahnya tabir bait suci menunjukkan bahwa jalan kini terbuka lebar untuk menghampiri Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dia dapat menghampiri Allah dengan tidak ada yang menghalangnya.
Itu yang kita lihat, karena tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus sebelumnya menghalangi orang menghampiri hadiratnya. Melalui kematian Yesus, tabir itu disingkirkan atau dikoyakkan. Artinya hadirat Allah terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, melalui Kristus kita memiliki kebebasan untuk menghampiri takhta anugerah Allah. Saat Kristus mengalahkan sangat maut, Ia membukakan pintu kerajaan sorga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tidak semua orang yang percaya, tidak ada yang menghalangi jalan masuk kita menuju sorga, karena tabir telah terbelah dua. Puji Tuhan. Bagi saya dan saudara, tidak ada yang menghalang kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah membuka penghalang yang menghalang kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Itu yang kita lihat daripada perkara ini. Yang keenam, satu perkara yang terjadi lagi adalah terjadi gempa bumi. Ini sungguh ajaib kematian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, setelah Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di sorga, maka terjadilah gempa bumi yang luar biasa hebat. Gempa bumi bukan hanya di Bukit Kalvari di mana Kristus disalibkan, dan itu dikatakan bukan hanya di bukit itu saja, tetapi bahkan di seluruh negeri itu serta di daerah-daerah sekitarnya. Gempa bumi ini menandakan dua hal. Dan kita lihat sungguh ajaib dan hebat Tuhan Yesus. Kejahatan para penyalib Kristus yang tiada bandingnya. Bumi bergentar terhadap kematian Yesus Kristus. Apabila Yesus mati, Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di sorga. Bumi gemetar dan terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Yang kedua, kemenangan gemilang dari salib Kristus. Begitu garangnya serangan yang dilancarkan Kristus terhadap kuasa-kuasa kegelapan, sehingga bumi pun bergoncang. Puji Tuhan. Yang ketujuh, bukit-bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu terbelah, bahkan bagian bumi yang paling keras dan bukit pun merasakan goncangan yang dahsyat itu. Puji Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Bukit-bukit batu mengumandangkan kemuliaan Kristus yang sedang menderita untuk manusia yang berdosa. Saat kita menyerah atau merayakan kematian Kristus, hati kita yang keras seperti batu harus terbelah atau terkoyak. Hati yang seperti batu itu, yang tidak mau tunduk, itulah yang menyebabkan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan itu yang ke-7 dan yang ke-8 seterusnya. Kuburan-kuburan terbuka. Keterangan daripada ini tidak diceritakan dengan begitu lengkap seperti yang kita inginkan. Firman Tuhan tidak menjelaskannya dengan begitu jelas kepada kita, yaitu kuburan-kuburan yang terbuka. Tidak begitu jelas daripada firman Tuhan. Yang ke-9, banyak yang telah meninggal bangkit. Mereka bangkit karena kuasa Tuhan. Itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Ketika Yesus mati, jadi ada orang yang bangkit dari kuburan. Dan siapakah mereka yang bangkit itu? Ada beberapa pendapat orang mengatakan begini. Yang pertama, orang mengira mereka adalah para bapak leluhur bangsa Israel. Mereka itu yang bangkit. Itu pendapat orang. Yang kedua, orang kudus zaman itu. Mereka itu juga yang dikatakan bangkit. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yang menolak Yesus anak Allah. Pada waktu Yesus
mati di atas kayu salib, jadi mereka mengaku dia anak Allah. Tadinya mereka tidak percaya dia anak Allah, tapi apabila mereka melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi waktu Yesus mati itu, jadi sekarang mereka mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Kepala pasukan dan prajurit berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia betul-betul anak Allah, katanya. Nah, mereka adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Mereka tidak mengenal firman Tuhan yang kini telah digenapi, dan mereka tidak percaya itu, tapi mereka sudah percaya sekarang bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka menganiaya Yesus atau Kristus yang baru saja mencaci maki Yesus dalam Lukas 23 ayat 36. Jadi mereka mencaci maki Yesus sebelum itu. Kuasa Allah mengubah hati mereka, membuat mereka mengakui kebenaran Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka kata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih, itulah yang kita lihat daripada firman Tuhan yang menyatakan keajaiban kematian Yesus Kristus. Ketika Yesus mati, jadi kegelapan yang pertama kita lihat tadi adalah kegelapan meliputi seluruh daerah itu 3 jam, selama 3 jam. Yang kedua, Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menyerahkan nyawanya. Waktu dia menyerahkan nyawanya dengan suara yang nyaring, dia masih kuat, tapi dia menyerahkan nyawanya dengan rela hatinya. Yang seterusnya, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi Yesus dia membuka jalan bagi umat manusia supaya dapat mendekat kepada Tuhan dan menghampiri Tuhan dengan bebasnya. Dan seterusnya, terjadi gempa bumi. Itu yang kita lihat. Dan seterusnya bukit-bukit batu terbelah 2 atau terbelah. Itu menyatakan sesuatu yang keras tapi dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kuburan-kuburan terbuka. Itulah keajaiban yang kita lihat daripada firman ini. Banyak yang telah meninggal bangkit pada waktu itu. Dan yang terakhir, orang yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus anak Allah, kini mereka mengakui bahwa Yesus sungguh anak Allah. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi ini, karena kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar kami tentang keajaiban kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Banyak perkara-perkara yang berlaku yang sungguh ajaib, yang aneh sekali, yang tidak pernah terjadi bila seseorang meninggal dunia ini. Tetapi pada waktu Yesus meninggal, jadi banyak perkara yang ajaib berlaku. Maka itu Tuhan, benarlah kata firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah anak Allah yang luar biasa, yang telah datang mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau telah menanggung segala kelemahan kami, segala dosa kami, segala kesakitan yang menimpa kami Tuhan. Dan Engkau membebas kami daripada penghalang-penghalang yang menghalangi kami mendekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Saya menyambutkan kedatangan jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini untuk mengadakan perjamuan suci. Kita menghadap meja Tuhan pada hari ini dengan hati yang terbuka. Seperti firman Tuhan sudah kita mendengar sebentar tadi,
yang mengajar kita tentang keajaiban kematian Tuhan Yesus. Itu makanya kita perlu memperingatkan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita membaca firman Tuhan daripada 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya bacanya untuk kita demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi ini kita dalam upacara kita, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bagian di dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan suci ini memperingatkan kita, bagi kita arti kematian Tuhan Yesus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuhnya yang telah dipecah karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sesudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Yesus di hadapan umum apabila dan dipersilakan untuk makan perjamuan suci pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Kita berhenti sejenak. Sekali lagi kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Dia mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan sebelum itu, saudara-saudari, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas roti dan air yang ada di hadapan kami. Dan sekarang kami akan menikmati roti dan air ini. Kami mohon berkat Tuhan ke atasnya. Berkatilah roti ini, Tuhan, supaya roti ini dapat memberi kekuatan iman kepada kami dan kekuatan tubuh kami. Tuhan, terima kasih. Dan juga air yang sebentar kami akan minum bersama. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati air ini,
supaya ini juga memberi kekuatan bagi kami, kepada iman kami, supaya kami terus ingat bahwa darah Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami. Dan berkatilah minuman ini sebagai darah Kristus yang menyucikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambilnya, mereka mendapat kekuatan iman, mendapat kekuatan dalam tubuh. Terima kasih Tuhan, dan ikat persekutuan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang kita ambil roti, dan saya membaca sekali lagi demikian. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan mari kita sama-sama makan roti ini, dan seterusnya kita minum, dan akhirnya kita masing-masing berdoa. Oke, sekali lagi kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu, rela mati di atas kayu salib, untuk mengampuni dosa kami, dan memberi kemenangan bagi kami, membebaskan kami dari segala dosa kami. Engkau yang rela menderita, mengambil bahagian dalam kelemahan kami Tuhan. Engkau menanggung semuanya. Engkau telah membayar lunas dengan tubuh-Mu, darah-Mu tertumpah atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengingat kembali akan perkara itu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua hari ini, supaya iman kami bertumbuh terus kepada Engkau. Jangan biar kami lupakan perkara ini Tuhan, karena Engkau melakukannya bagi kami, membebaskan kami karena kasih-Mu, dan sekarang kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini pada hari ini. Terima kasih, berkatilah kehidupan kami seterusnya Tuhan, kemanapun kami pergi minggu depan ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Dan doa kita supaya minggu yang akan datang kita akan bertemu di gereja, ya, dan seterusnya kita akan mengadakan perjamuan kudus pada bulan yang akan datang di gereja. Itulah doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.